karena nggak dibopong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Kinanti dari kelas 10 4, nomor absen 33. Saya Novita Nila Anggraini, absen 26 dari kelas 10 4. Saya Lulisa Ratusita, absen 19 dari 10 4. Bagaimana pembuatan vaksin polio? Yuk simak videonya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembuatan vaksin polio. Proses pembuatan vaksin polio adalah rangkaian tahapan ilmiah untuk menghasilkan vaksin yang dapat melindungi tubuh dari virus polio penyebab penyakit poliomyelitis. Vaksin ini dibuat dari virus polio yang telah dilemahkan sehingga aman digunakan. Selain pengertian, ada pun 3 tujuan pembuatan vaksin polio. 1. Untuk mencegah infeksi virus polio. 2. Membangun kekebalan tubuh. 3. Menghindari kelumpuhan serta penyebaran penyakit. Nah, kalian harus ketahui juga, vaksin polio terdapat dari 2 jenis. Yang pertama adalah vaksin polio inaktif, dan yang kedua adalah vaksin polio oral. Cara pembuatan vaksin polio inaktif yang pertama adalah kultur virus. Virus polio dikembangbiakan di laboratorium, biasanya dalam sel ginjal kera. Yang kedua adalah pemurnian. Virus yang sudah dikembangbiakan dipisahkan dari media dan bahan lain, lalu dimurnikan. Yang ketiga adalah inaktivasi. Virus yang sudah dimurnikan dan dimatikan dengan formalin agar tidak menyebabkan penyakit, tetapi bisa merangsang sistem imun. Yang keempat adalah formulasi. Virus yang telah dimatikan dicampur dengan bahan tambahan seperti pengawet dan pelarut agar tetap stabil dan efektif. Yang kelima adalah pengemasan dan uji mutu. Virus yang sudah diformulasikan dikemas di dalam vial dan disuntikan. Sebelum didistribusi dilakukan uji kemasan dan keefektifan. Cara pembuatan vaksin polio oral yang pertama adalah pemilihan virus yang dilemahkan. Digunakan steril virus polio yang telah dilemahkan melalui mutasi berulang agar tidak menyebabkan penyakit berat. Yang kedua adalah perbanyak virus. Virus dilemahkan diperbanyak di dalam sel jaringan tertentu seperti sel vero. Yang ketiga adalah pemurnian dan formulasi. Virus dipisahkan dari media sel dan dimurnikan. Kemudian dicampur dengan bahan stabilizer agar awet. Yang keempat adalah pengemasan. Vaksin cair dikemas dalam bentuk tetes dan disimpan pada suhu dingin agar tetap aktif. Nah, pada tahap ini saya akan menjelaskan proses kerja vaksin polio. Yang pertama ada cara kerja vaksin polio oral. Yang pertama, vaksin diteteskan ke dalam mulut. Yang kedua, virus polio yang digunakan diserap oleh sel-sel usus. Virus yang melemahkan ini tidak menyebabkan infeksi tetapi merangsang produksi antibodi. Yang ketiga, antibodi yang diproduksi secara lokal menghambat perkembangbiakan infeksi virus polio tipe liar. Yang kedua ada cara kerja vaksin inaktif. Pertama, vaksin IPV disuntikkan ke dalam otot intramuskular atau di bawah kulit subkutan. Yang kedua, antigen atau virus yang sudah tidak aktif disajikan kepada sel penyaji antigen. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi terhadap virus polio tipe liar 1, 2, dan 3. Antibodi ini mencegah penyebaran virus ke sistem saraf pusat. Adapun beberapa manfaat dari vaksin polio. Yang pertama, mencegah infeksi virus polio. Yang kedua, melindungi dari resiko kelumpuhan. Yang ketiga, membentuk kekebalan tubuh. Yang keempat, menghentikan penularan polio. Yang kelima, mendukung upaya eradikasi polio secara global. Ada pula dampak positif dan dampak negatif dari vaksin polio. Yang pertama, dampak positif dari vaksin polio yaitu 1. Menurunkan kasus polio secara global. Yang kedua, mencegah kelumpuhan dan kecacatan. Yang ketiga, membantu eradikasi penyakit. 4. Menghemat biaya kesehatan jangka panjang. Nah, ada juga dampak negatif vaksin polio. Yang pertama adalah resiko langka virus dari vaksin bermutasi. Yang kedua adalah penolakan vaksin oleh sebagian masyarakat. Yang ketiga adalah tantangan distribusi di daerah terpencil.
Yang penting wali nak anak-anak wali. Vaksin ditelan vaksin polio terdapat Lihat ini. Lihat. Dia membentuk akultur fungsi virus. Vaksin yang salah yang sudah vaksin